beberapa tujuannya ada beberapa. Di sini nanti kita bisa lihat eh, Z-score ya sebagai sebuah lokasi dalam distribusi. Kemudian bagaimana kita mengubah X ya menjadi Z-score. Sebaliknya juga mengubah Z-score menjadi X lagi ya. Lalu kita lihat efek standarisasi dari distribusi dan mengubah skor menjadi distribusi baku. Nah, nanti kita cek apakah semuanya ini sudah kita ketahui ya. Kita masuk dulu ke pengantar Z-score. Z-score itu apa sih? Z-score itu sebetulnya punya tujuan ya, mengidentifikasi dan menggambarkan lokasi dari setiap skor dalam distribusi. Jadi umpama ya, saya gambar ya supaya kelihatan sebentar. Nah, umpama kita punya skor ya. Umpama kita punya skor. Nah, misalnya ya. 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, skor ini ada di sebelah mana dalam distribusi yang kita punya? Ya, kita nggak tahu. Karena tergantung distribusinya, begitu kan? Skor ini bisa berada di, misalnya kita punya skor 3. Apakah skor 3 ini ada di tengah, gitu kan? Atau di sebelah kanan mungkin atau di sebelah kiri? Nah, kita nggak tahu, begitu. Nah, Z-score itu tujuannya mau mengidentifikasi si angka 3 ini, skor 3 ini, dia ada di sebelah mana dalam distribusi ini. Apakah di tengah, di sebelah kiri, atau di sebelah kanan dari distribusi. Gitu. Ya, itu tujuan dari kita menghitung Z-score. Nah, Z-score ini berarti setiap angka dalam atau skor dalam distribusi ini kita ubah menjadi angka baku namanya. Ya. Dengan demikian, kalau kita punya dua distribusi, katakanlah ada distribusi biru dan hijau, gitu, maka kita akan bisa membandingkan ya antara distribusi yang biru dengan yang hijau karena kita sudah punya distribusi yang terstandar. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, misalkan seperti ini. Kita punya dua angka. Tapi dua angka itu datang dari dua distribusi yang berbeda. Ya. Kita punya angka 76 dalam distribusi A dan juga 76 dalam distribusi B. Gitu. Ya. Bagaimana kita membandingkan angka 76 ini? Nah, untuk bisa membandingkannya, kita ubah dulu skor ini, 76 ini, ke dalam angka baku. Ya. Tapi sebelum kita lakukan itu, kita lihat dulu distribusi A. Rata-rata dari distribusi A itu berapa? Siapa yang tahu rata-ratanya? Berapa rata-ratanya dalam distribusi A? Siapa yang tahu? 70. Betul sekali Septia. Ya. 70. Ini kan rata-ratanya. Ya. Titik ini. Nah, berapa standar deviasi untuk distribusi A? Siapa yang tahu? Berapa standar deviasinya? 3, betul sekali. Ya, 3. Nah, ini banyak yang benar. 3. Ya. Ini adalah standar deviasinya. 3.
Ya. Nah, kalau kita lihat dengan rata-rata 70 dan standar deviasi 3, maka angka 76 itu akan berada ya di 2 kali standar deviasi, betul nggak? Ya, karena kan jaraknya 3 poin kan? 3 poin. Ya. Jadi di sini berarti ada di 2 kali standar deviasi. Gitu kan? Sementara kalau kita lihat di distribusi B, berapa rata-rata distribusi B? 70, Bu. Betul, sama ya, 70 juga ya rata-ratanya. Tapi deviasinya berbeda. Berapa deviasinya? 12. 12 ya. Angka 76 itu berarti ada di berapa deviasi? Setengah, Bu. Setengah, Bu. Setengah deviasi ya. Hanya 0,5 deviasi. Berarti kalau kamu dapat nilai 76, si X ini punya kamu, ya. Kamu pengen kamu ada di distribusi yang mana? Yang A apa yang B? Yang B. Iya dong, yang B ya. Karena kamu akan dapat nilai yang lebih ekstrim. Kamu ada di titik yang lebih ekstrim. Ya, 2 deviasi ketimbang yang 76 di distribusi B. Gitu. Nah, untuk bisa mempermudah kita mengetahui posisi 76, maka kita mengubahnya menjadi angka baku. Ya. Nah, angka baku yang paling dasar itu adalah z-score. Gitu. Jadi supaya kita gampang mengubahnya, kita harus tahu dulu posisi rata-rata dan standar deviasi ini. Ya, itu prinsip dari z-score. Kita ubah X ini menjadi z-score. Ini juga kita ubah jadi z-score ke dalam distribusi yang baku yang sama rata-ratanya dan deviasinya. Nah, sekarang kita lihat z-score dan lokasi dalam distribusi. Lokasi yang tepat ya, itu digambarkan oleh si z-score itu. Jadi, kita akan tahu angka itu ada di sebelah mana dari distribusi. Apakah berada di atas rata-rata atau di bawah rata-rata? Gitu. Nah, kalau di atas rata-rata, z-score-nya itu nilainya positif. Tetapi kalau di bawah rata-rata, z-score-nya itu nilainya negatif. Gitu. Ya. Lalu angkanya, angka z-score itu, ya, angka z-score ini, itu menunjukkan jarak antara skor itu dengan rata-ratanya. Gitu. Ya. Itu prinsip dari z-score. Jadi kalau plus, z-score-nya plus, itu berarti z-score-nya ada di atas rata-rata. Kalau negatif berarti dia di bawah rata-rata. Jadi kalau kita gambarkan gini dalam distribusi, ini rata-rata, ya. Kalau z-score yang ada di sebelah kanan, ini, maka dia nilainya akan positif. Tetapi yang di sebelah kiri, itu dia nilainya negatif. Gitu ya. Oke. Nah, contoh seperti ini. Ini adalah distribusi yang sudah baku. Jadi di sini ada rata-rata, ya. Kemudian ada standar deviasi, ya. Dan letaknya. Kalau dia ada di titik rata-rata, maka z-score-nya itu adalah 0. Ya. Artinya dia posisi 0 ini adalah posisi yang persis di rata-rata.
Nah, kalau skor itu ada di titik 1 standar deviasi, maka itu dia sama dengan 1 Z-score. Nilainya 1 Z-score. Kalau dia ada di 2 standar deviasi, maka dia skornya, Z-score-nya adalah positif 2. Sebaliknya kalau sebelah kiri. Kalau di sini berarti dia berapa jaraknya? Minus berapa? 1. 1 standar deviasi. Ya. Maka Z-score-nya juga adalah minus 1. Kalau yang di titik ini, jaraknya berapa? Minus berapa? 2 standar deviasi. 2 standar deviasi. Berarti titik ini Z-score-nya berapa? Minus 2. Betul sekali, minus 2Z. Jadi Z-score minus 2 itu ada di sini. Gitu. Gampang ya? Sekarang saya tanya. Kalau dia 3 standar deviasi, berarti Z-score-nya berapa? Plus 3. Plus 3. Bagus. Ya. Sekarang kalau minus 0,5, berarti Z-score-nya berapa? Minus 0,5. Iya, betul sekali. Minus 0,5 juga. Ya, cuman nggak pakai deviasi aja. Ya. Oke, bagus. Sekarang kita cek. Sebuah Z-score dengan Z sama dengan plus 1 berada di dalam distribusi yang mana nih? Yang A, B, C, atau D? Yang B. Yang B? Ini? B, Bu. Oke, siapa lagi yang mau jawab? B, Bu. B? Ada yang punya pendapat berbeda? B, bagus. Ada yang B untuk bagus ya. Ada lagi yang punya pendapat? Iya, betul sekali ya jawabannya. Everybody betul sekali. Ya. Di atas rata-rata sejauh sama dengan 1 standar deviasi. Ya. Bukan 1 poin. Ya, tetapi 1 standar deviasi. Ya. Bagus. 100 semua. Sekarang coba cek yang ini. Benar apa salah? Z-score negatif selalu menunjuk pada lokasi di bawah rata-rata. Benar apa salah? Benar. Benar. Bu. Benar, Bu. Benar, Bu. Yang kedua, skor yang dekat dengan rata-rata memiliki Z-score mendekati 1. Benar nggak? Salah. Harusnya berapa kalau salah? Karena kan tidak tentu mendekati 1, Bu. Bisa aja mendekati 0 itu, Bu. Mendekati rata-rata itu. Bisa aja. Bisa aja atau memang begitu? Kalau semisal skornya negatif, berarti mendekati 0. Tapi kalau plus, mendekati 1 bisa, mendekati 0 bisa, Bu. Gitu, Bu. Memangnya beda ya kalau positif sama negatif? Semuanya 0 bukan sih? Di sini negatif, di sini positif. Emang kalau dekat negatif dekat 0, kalau positif dekat 1. Oh gitu? Tadi ada yang Itu punya pendapat mendekati lain? 0, Bu. Dekati 0? Ada yang punya pendapat lagi? Atau mau merumuskan kata-kata tadi dengan lebih enak? Ada? Kalau nggak ada, berarti jawabannya yang kedua ini salah apa benar? Benar atau salah? Atau benar-benar salah? Salah-salah benar? Yang mana nih?
Apa? Salah. Salah? Karena itu kan +1 ya. Sedangkan skor itu kan bisa minus. Jadi? Gimana kata-kata? Ini gimana kata-katanya? Kirim ini aja telepati ke saya gimana? Waduh. Gimana nih? Sepakat salah ya? Kalau salah terus jawabannya benar apa? Kalau salah? Jadi yang benernya gimana? Apakah dia mendekati 1 kalau dekat rata-rata? Di sini kan salahnya. Jadinya gimana? Mendekati berapa? Mendekati 0. Betul sekali mendekati 0. Ya. Coba kita lihat. Ya. Yang pertama, tanda negatif menunjukkan bahwa skor di bawah rata-rata ini semua udah pada benar ya, 100 semua. Keren. Oke, yang kedua, skor yang dekat dengan rata-rata memiliki Z-skor mendekati 0 ya, karena kan distribusi begini kan. Nah, ini rata-rata. Jadi kalau dia yang dekat-dekat di rata-rata, pasti ini Z-skornya mendekati 0 ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Belum, Bu. Belum ada? Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh tulis di chat ya. Di kakak-kakak kalau ada chat yang isinya pertanyaan, tolong kabarin ya. Karena ini ribet banget nih. Jalan 2 nih. Oke. Lanjut dulu ya. Hubungan di antara Z, X, mu, dan S. Oke, kita lihat ya. Nah, jadi hubungannya tuh sebenarnya begini. Ini rumusnya. Ya, kalau tadi kita lihat ya. Gini kan. Ini kan mu kan. Mu ini sama dengan Z-skor. Berapa tadi? 0. 0. Ya. Nah, gimana caranya kok bisa jadi begini? Itu rumusnya itu adalah ini yang sebelah kiri yang ada di dalam kotak orange ini ya. Z sama dengan X dikurangi mu dibagi standar deviasi. Nah, kenapa kalau di sini jaraknya 1 standar deviasi, maka Z-skornya berapa tadi di sini? Berapa di sini? +1. +1. Betul. Ya, kenapa begitu? Nah, rumusnya itu ada di sini. Ini rumusnya. Ya, gitu. Paham ya? Jadi kenapa datang rumus ini itu dari ya ini. Hubungannya itu begitu. Ya. Sekarang, kalau kita punya Z-skornya, kita tahu Z-skornya, kita tahu rata-ratanya, kita tahu standar deviasinya, ya. Ini rumus ini bisa kita ubah menjadi begini, si X-nya yang kita tanya, ya, X-nya itu sama dengan mu ditambah Z-skor kali standar deviasi ini. Ya, ini kalau yang ditanya ini yang ditanya. Yang lainnya kita tahu. Ya, ini rumusnya nggak usah terlalu dipikirin, yang penting ngerti ya kenapa bisa jadi begitu ya. Oke, nah sekarang nanti kalau buka buku, lihat di halaman 138 ada contoh soal 5.4. Ya, nanti bisa cek di buku ya. Oke, kita bahas dulu contoh soal ini. Dalam suatu populasi dengan rata-rata, ini rata-ratanya, ya, sebuah skornya adalah X sama dengan 59, itu sama dengan, ya, si X sama 59 itu ada di -2 Z-skor. Ya, berapa standar deviasinya? Berarti yang ditanya ini. Ya kan? Oke,
kita kembali ke rumus yang ini tadi. Ya. Z-score. Nggak kelihatan kalau biru. Sebentar. Bentar, dihapus dulu. Kita pakai warna apa? Merah aja ya. Z-score sama dengan apa tadi rumusnya? X X minus mu kurang Per per sigma ya. deviasi. Nah, sekarang yang ditanya adalah standar deviasinya. Z-score X dan mu-nya. M, ya kan? Berarti ini kita ubah dulu. Karena yang ditanya adalah ini. Berarti rumusnya diubah menjadi begini kan? Z. Yes. Tuh, berapa jadinya? X-nya berapa tadi? 59 Dikurangi dikurangi mu-nya berapa? 65 per dibagi min 2. Min 2. Sama dengan berapakah? Plus 3. Plus 3, 3 ya. Gini. Ya. Jadi standar deviasinya ini sama dengan 3. Gitu ya. Oke. Oops. Nah, ini kalau kamu gambar ya, informasi yang tadi digambar, mu-nya ada di sini. Ya kan? Ini si X-nya. Gitu kan? Ini kalau digambar. Nah, kita bisa tahu berapa standar deviasinya. Gitu. Ya. Karena ini sama dengan minus 2. Ya kan? Z-score sama dengan ini, titik ini. Gitu ya. Ini visualisasinya, gambarannya. Oke, kita lanjut. Coba jawab ini. Sebuah populasi dengan mu sama dengan 50 dan sigmanya 10. Berapa nilai X untuk Z sama dengan 0,4? Ayo, siapa yang bisa? Coba kalau mau digambar. Gitu kan? Ini mu-nya berapa ini di sini? Berapa mu-nya? 50. 50. Ya kan? Iya, kemudian deviasinya ini 10. Ya kan? Lalu ditanya X-nya untuk Z sama dengan 0,4 di sini. 0,4 kan di sini. Berapa nih angkanya di sini? 54. 54. Iya, betul sekali. Gimana caranya bisa dapat 54? Saya Bu boleh. Hmm? Caranya 0,4 kali 10 terus ditambah 50. Kali 10 Ditambah 50. ditambah 50. Ya, betul sekali. Ya. Jadi si Z-score-nya ini dikalikan sigma ditambah mu. Ya, itu datang dari rumus yang lain. Betul sekali. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Nanti kalau mau tanya chat ya. Kita lanjut ya. Coba yang ini. Benar apa salah? Jika mu-nya 40 dan 50, angka 50 itu berada di Z sama dengan plus 2. Maka standar deviasinya itu 10 poin. Benar apa salah? Benar apa salah? Salah. Salah. Nah, harusnya berapa? 5. Iya 5. Yang 5 apa?
Ini, standar deviasi. Ini. Iya. Harusnya 5. Iya. Ya. Gimana bisa dapat gitu? Kan dia 5 kali lompatan jaraknya 2. Mhm. Z plus 2, Iya nggak sih? ini kan Z0. Mm-mm. Di sini Z sama dengan 2, gitu kan? Berarti deviasinya berapa? Di sini sama dengan 50 angkanya kan? Oh iya, Ring. Mhm. Bentar, Jadi, Bu. ayo nih. Jadi bagaimana? Salah apa benar? Bagaimana? Yuk, ada yang mau jawab lagi? Benar apa salah? Salah, Bu. Harusnya salah. Kalau salah berarti harusnya berapa? 5. Kan itu 50 dikurang 40, habis itu dibagi 2. Yang 5 apa? Ini, deviasinya. Apa-apa? Iya, Yang deviasinya. Gini, harusnya 5 gini, 5 poin. Iya. Oke. Harusnya 5 poin ya. Jadi kalau ini 5 poin, di sini berapa? Di sini angkanya berapa? X sama dengan berapa? Berapa? Kalau 5 poin, deviasinya berarti di sini berapa? 45. Iya, 45. Ya. Lalu 5 poin berikutnya ke 50. Ya kan? Oke. Betul. Ya. Jadi ini adalah salah. Terus yang kedua, jika standar deviasi sama dengan 20, skor yang berada 10 poin di atas rata-rata akan sama dengan Z sama dengan 1. Benar apa salah? Gimana? Jika standar deviasinya 20. Standar deviasinya 20. Skor yang berada 10 poin di atas rata-rata akan sama dengan Z sama dengan 1. Iya, benar apa salah? Kok hilang? Bentar, kok hilang gambarku? Kepencet. Sorry. Ayo, bagaimana ini? Yang nomor 2, benar apa salah? Ya, bagaimana? Yang 10 poin di atas rata-rata akan sama dengan Z sama dengan 1. Benar apa salah? 10 poin di atas rata-rata tuh berarti di sebelah mana? Sebelah kanan, Bu. Betul, sebelah kanan. Apakah dia ada di sini? Tidak. Tidak. Berarti ada di mana? Di tengah-tengahnya itu, Bu. Ya, di Di tengah-tengah. tengah-tengahnya antara 0 sama 1 itu, Bu. Nah, ini berarti Z berapa ini? 0,5. 0,5. Sekali 0,5. Ya, karena jaraknya dari sini ke sini kan 20 poin kan? Ya. Betul sekali. Ya. Nah, ini penjelasannya ya. Oke.
Ada yang mau tanya sampai sini? Jadi kalau ada yang mau tanya jangan ragu-ragu ya, daripada ketinggalan. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana kita menggunakan Z-score untuk membakukan sebuah distribusi? Gimana ya caranya supaya kita bisa membakukan? Kita ubah ya semua nilai X menjadi Z-score. Jadi semua nilai X itu kita ubah menjadi Z-score. Ya. Nah, karakteristiknya yang perlu diingat adalah bentuknya itu sama, bentuk distribusinya. Ya. Jadi kalau distribusi yang awal itu misalnya begini, maka nanti bentuk distribusi Z-score-nya juga begini. Kalau dia agak melebar begini, nanti bentuk distribusinya juga akan sama seperti ini, melebar. Ya. Jadi bentuk distribusi yang asli itu dengan Z-score-nya akan sama. Lalu rata-rata dari distribusi Z-score itu selalu 0 ya, karena titik tengah ini kan selalu 0 ya. Rata-ratanya distribusi Z-score itu selalu 0, titiknya di sini 0. Lalu deviasinya ya itu selalu 1. Ya, ini 1. Z-score 1 gitu kan. Ya, itu selalu 1. Dan distribusi Z-score itu kita sebut sebagai distribusi baku. Ya, karena apapun bentuknya dia selalu di tengahnya itu 0, dia selalu deviasinya itu selalu 1 ya. Itu makanya disebutnya baku, tidak akan berubah-ubah. Selalu begitu. Standar ya. Ada yang bilang itu namanya distribusi yang standar, yang standardized ya. Terstandarisasi yang baku. Oke, kita lihat contoh soal di halaman 139. Nanti lihat di e-book ya, halaman 139. Contoh 5.6. Dalam sebuah distribusi populasi ya, ada skor yaitu X sama dengan 54 yang itu berada di Z sama dengan plus 2. Dicoret. Ya. Dan ada satu lagi, skor X sama dengan 42 yang berada di Z-score minus 1. Berapa nilai rata-rata dan standar deviasi dari populasi? Nah, gimana caranya kita mencari ini? Kita tahu 2 angka ya. X sama dengan 54 itu ada di Z sama dengan 2. Dan X sama dengan 42 itu ada di Z sama dengan minus 1. Ya. Pertama-tama kita gambar aja dulu. Ya. Nah, kita gambar dulu. Supaya kita nggak pusing. 54 itu ada di Z-score plus 2 kan tadi. Lalu 42 ada di Z-score minus 1. Nah, dengan prinsip bahwa kalau Z-score itu kan selalu 0, 1, 2 gitu-gitu kan ya. Dan ini jaraknya selalu 1 standar deviasi. Ya. Berarti berapa deviasinya? Dan berapa rata-ratanya? Siapa yang bisa? Yuk. Ayo, siapa yang bisa? Berapa deviasinya, berapa rata-ratanya nih? Angka berapa yang ada di sini? Empat enam. Apa? 46, Bu. Yang 46 yang di mana? Yang di rata-rata. Ya, di
Di sini 46, betul. Terus yang deviasinya berapa? 50, Bu. X, kok deviasinya 50 jauh amat? Salah, Bu. 4, Bu. 4 maksudnya. 4. Angka yang di sini 50, betul. Iya Kalau gitu, Bu. ya, deviasinya sama dengan 4 ya. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Cukup jelas ya? Bisa ya? Nanti kalau nggak jelas, nggak usah ragu-ragu, tanya aja. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengubah skor-skor dalam populasi itu menjadi Z-score? Ya, ingat ya bahwa rata-rata dari Z-score itu selalu 0. Jadi berapapun rata-rata yang ada di distribusi asli, ketika dia berubah menjadi Z-score, itu dia selalu menjadi 0. Ya, lalu berapapun deviasi dalam distribusi aslinya, ketika diubah menjadi Z-score, itu selalu menjadi 1. Gitu, ya. Jadi kalau gitu 110 itu berubah menjadi berapa? Kalau di dalam distribusi Z-score? +1. Nah, jadi +1 ya. Kalau 90 jadi berapa? -1. Nah, 90 betul sekali. Jadi -1. Nah, 120 menjadi +2. Betul sekali. Ya. Gitu. Jadi semua angka ini diubah menjadi Z-score. Jangan lupa tadi apa? Prinsipnya rata-ratanya berapapun rata-ratanya di Z-score rata-rata selalu jadi 0. Deviasinya berapapun di deviasi dari distribusi awal, kalau di Z-score selalu jadi 1. Ini ya prinsipnya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini. Jadi dari di gambar yang tadi yang barusan ini ya, kalau kita jadikan 2 distribusi ini ya, bentuknya kan tadi distribusinya selalu sama ya. Antara asli ke Z-score. Jadi ini ya, kita lihat tuh perbandingan titiknya. Gitu. Ya. Oke. Itu perbandingannya ya. Distribusinya bentuknya selalu sama persis. Ya. Antara yang asli dengan yang Z-score. Oke. Nah, kalau misalnya kita gambarkan dengan distribusi balok ini, ya, maka distribusinya itu juga tadi selalu sama ya. Kalau dia bentuknya aslinya seperti ini, maka ketika berubah menjadi distribusi Z-score juga balok-baloknya ini tetap sama, tidak berubah, ya. Dengan mu-nya sekarang selalu berada di 0 dan deviasinya itu ya selalu 1. Gitu. Ya, tidak ada perubahan soal itu. Dia tetap bentuknya sama persis. Hanya angka ini yang berubah menjadi angka baku sekarang namanya. Ya. Oke. Nah, bagaimana penggunaan Z-score untuk membandingkan? Semua Z-score itu bisa dibandingkan satu sama lain. Jadi, kalau kita bandingkan yang tadi itu ya kasus kalau kamu nilainya 76 di distribusi yang satu dengan 76 di distribusi yang lain, kita nggak bisa langsung bandingkan angka 76 itu. Jadi sebenarnya nggak boleh ya membanding-bandingkan, kamu nilainya berapa? 80 gitu. Terus anak di sekolah lain nilainya 80 juga. Nggak boleh dibandingin antara 80 di sekolahmu dengan 80 di sekolah lain, karena rata-ratanya beda, standar deviasinya beda. Tetapi kalau yang dibandingkan Z-score itu bisa. Jadi kamu Z-score berapa? Z-score 2. Kamu Z-score berapa? Z-score 2. Maka Z-score 2 dengan di sekolah ini dengan di sekolah lain itu pasti sama posisinya. Ya.
Tapi kalau angka nggak boleh, karena mungkin dia dapat 80 dari rata-rata yang orang rata-rata itu 60 aja. Ya. Sementara di sekolah yang lain, dia dapat 80, di sekolahnya itu rata-ratanya semua juga 80. Biasa aja kan, emang dia biasa aja di sekolah itu gitu. Tapi kalau dia dapat 80 di sekolah yang rata-ratanya itu kebanyakan 60, dia sebetulnya menonjol gitu kan, ya. Nah, jadi gitu. Itu gunanya kita belajar Z-score. Terus Z-score itu memungkinkan perbandingan skor secara langsung, ya, dari dua distribusi. Karena distribusinya itu sudah diubah ke skala yang sama, gitu. Oke. Nah, selain distribusi Z-score, ada nggak distribusi baku lainnya? Ada. Ya, selain Z-score, distribusi yang baku yang lainnya, itu yang kita biasa pakai dalam psikologi itu adalah T-score, T-score, dan IQ score. IQ score itu juga distribusi angka baku. Ya, distribusi T-score itu titik rata-ratanya bukan lagi 0. Kalau Z-score itu kan titik rata-ratanya 0, ya kan? Deviasinya 1. Kalau T-score itu tujuannya menghilangkan yang negatif. Jadi supaya nggak ada nilai negatif, maka rata-ratanya jadi 50 dan deviasinya itu adalah 10. Itu, ya. Jadi kan dengan demikian yang di sebelahnya rata-rata bukan lagi -1, tapi jadinya 40 dan seterusnya, dikurangin aja 10 gitu. Angka negatifnya hilang. Kenapa begitu? Karena nggak enak sih kerja sama negatif gitu ya. Misalnya skormu berapa gitu. Skorku -2. Kan orang mikirnya jelek banget gitu. Gitu. Minus gitu. Begitu juga dengan IQ. Kalau IQ ya itu rata-ratanya bukan lagi Z-score 0, tapi rata-ratanya ini adalah 100 dan deviasinya ini bukan 0 tapi 15. Gitu. Kan lucu ya kalau negatif, IQ-mu berapa? IQ-ku -1 Z-score. Kan aneh gitu kan. Tapi sebenarnya kalau -1 Z-score di dalam IQ berarti di sini berapa? Kalau deviasinya 15. Berapa di sini angkanya? Siapa yang tahu? Kalau -1 Z-score, 1 deviasi, IQ skornya berapa di sini? 85, Bu. Betul, 85. Karena deviasinya kan 15. Ya, 15 poin. Kan lebih enak, IQ-mu berapa? 85 gitu kan. Ketimbang IQ-mu berapa? -1 Z-score. Konyol banget gitu kan ya. Nah, lalu di sini berapa kalau gitu? -2 Z-score, berarti kalau di IQ berapa? Siapa yang tahu? Berapa IQ-nya? Kalau -70 ya, iya betul sekali. Nah ini biasanya batas untuk masuk ke SLB. Jadi 70 ke bawah ini biasanya masuk di SLB. Itu dasarnya dari -2 Z-score itu. Jadi kalau kapan-kapan nanti belajar ya kenapa kita masuk ke LSLB itu ada batas IQ-nya. IQ-nya kenapa 70? Karena itu -2 Z-score. Gitu. Lalu kenapa yang anak-anak cerdas istimewa itu biasanya IQ-nya itu 130 ke atas. Batas 130 dapat dari mana? Ini dapat dari mana? Berapa Z-score ini? +2. +2. Nah, ini yang biasanya masuk kelas anak-anak kelas cerdas istimewa ya, masuk ini. Itu dapat dari mana? Karena angka 130 itu bukan di karang-karang, tapi itu adalah sama dengan 2 Z-score. Gitu. IQ 130. Kenapa nggak di sini gitu? Kenapa nggak di sini? Ya itu batasnya 2 Z-score itu. Gitu. Ya. Jadi itu distribusi baku yang lainnya ya
dasarnya dari Z-score, kemudian kita ubah menjadi distribusi yang baru, yaitu bisa T-score, bisa IQ score. Dua ini sih yang paling banyak dipakai di psikologi ya. Oke, kita cek ya. Ups, ini mesti ya. Sebuah skornya tuh X sama dengan 59, itu datang dari distribusi dengan rata-rata 63 dan deviasinya 8. Ini adalah distribusi terstandar dengan distribusi baru, ya. Distribusi barunya itu mu-nya sama dengan 50 dan deviasinya 10. Oh, ini berarti distribusi T-score nih. Ya kan? Kalau T-score kan deviasinya 50, deviasinya 10, rata-ratanya 50. Ya. Berapakah nilai dari skor yang sesungguhnya? Wah, ini dibalik ya. Ini ngerti nggak pertanyaannya? Jadi kita balik nih ya. Kita udah tahu berapa bahwa angka 59 ini datang dari distribusi aslinya, distribusi yang asli itu rata-ratanya 63 dan deviasinya 8. Ya. Ini kemudian distandarisasikan menjadi sebuah distribusi baru dengan mu-nya 50 dan deviasinya 10. Berapa nilai yang baru untuk skor yang original ini? Ini diubah dulu dalam distribusi. Ya. Distribusi. Di sini mu-nya 63, deviasinya 8. Ya. 59 itu berarti positif atau negatif? Z-score positif atau negatif? Negatif. Negatif ya. Berarti negatif, ini minus 1 deviasi. Dia ada di berapa Z-score? Negatif setengah, Bu. Setengah Z-score. Negatif setengah. Jadi ini sama dengan Z-score minus 0,5. Ya kan? Ada di sini ya. Di sini. Oke, sekarang kita ubah ke dalam distribusi yang baru. Yang rata-ratanya 50, deviasinya 10. Tuh. Ya, di sini 50, deviasinya 10. Berarti sini minus 10. Nah, gitu kan? Z-score minus 0,5. Ya, itu berarti berapa T-score di sini? Di sini kan posisinya sama kan? Saya kasih warna merah ya. Yang ini dengan yang ini kan sama. Berapa angkanya di situ? 45. B, Bu. Betul sekali 45. Ya. Jadi jawabannya ini. Gitu? Ada yang mau tanya sampai sini? Oke? Lanjut? Nah, kita cek ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana menghitung Z-score untuk sampel? Kalau tadi kan kita bicara tentang apa? Populasi ya. Kalau untuk sampel gimana? Nah, kalau populasi itu apa ya? Kita memang biasa kita ngomong Z-score itu untuk populasi, tapi bisa banget ya kita hitung Z-score untuk sampel. Ya. Karena apa? Karena kita nunjukin posisi dari skor itu dalam sampel itu ya dibandingkan dengan skor-skor yang lain. Dan kita bisa nunjukkan jarak dari skor itu ke rata-rata gitu.
Ya. Nah, gimana? Ya distribusi sampelnya kita ubah juga jadi z-score. Ya, bentuknya pasti sama dengan distribusi asli, ya. Hanya sekarang kita nggak pakai mu dan sigma, tapi kita pakainya M dan S. Ya. Nah, ini contoh gambarnya, ya. Kalau kita pakainya yang aslinya itu kita pakai mu dan sigma, ketika kita pakai kenapa saya nyoret-nyoret ini? Ya. Nah, ketika kita pakai nanti dalam sampel ya pasti kita pakainya M dan S gitu. Ini ada yang atas adalah skor yang asli, original. Ini adalah skor yang asli. Lalu ketika diubah menjadi set score, menjadi seperti yang di yang bawah ini, set score. Ya. Dan yang ini adalah yang standar skor dengan rata-rata yang baru, rata-ratanya diubah menjadi 50. Ini sama pasti T-score ini. Ya, kalau 50 dan 10 gini ini pasti namanya T-score. Ya. Oke. Nah, sekarang gimana kita makainya? Ini tuh dasar sekali untuk statistika inferensial. Ya. Jadi interpretasi dari hasil penelitian itu tergantung pada kondisi sampel. Ya. Nah, kalau dalam eksperimen tuh jelas ya, apakah dia mendapatkan perlakuan sehingga hasilnya itu berbeda secara nyata ya dari populasi awal ya. Nah, apakah dia berbeda secara nyata? Itu salah satu caranya adalah dengan menghitung z-score-nya. Ya. Kita lihat contoh seperti ini. Nah, gini, ini logika dari eksperimen. Ya. Ada sebuah populasi yang belum dikasih apa-apa, ya. Misalnya kamu waktu belum divaksin, ya. Kamu masuk dalam populasi ini yang belum divaksin, ya. Tuh. Kemudian si peneliti ambil sampel nih beberapa orang, ya. Mungkin beberapa orang mahasiswa gitu yang belum dikasih vaksin. Nah, itu masuk ke dalam kelompok sampel. Gitu kan? Nah, kemudian beberapa orang mahasiswa ini dikasihlah treatment-treatmentnya adalah misalkan vaksin, ya. Vaksin merek S misalnya. Habis itu dilihat. Nah, sampel yang udah dikasih vaksin S, ini sekarang udah berubah. Namanya adalah sampel yang sudah dikasih perlakuan, treated sample ini. Yang sudah dikasih, warnanya jadi berubah. Jadi ini sampel yang sudah dikasih vaksin S. Gitu. Pertanyaan saya, yang biru tuh harusnya berbeda secara nyata nggak dengan yang putih ini? Yang biru ini dengan yang putihnya harusnya berbeda secara nyata nggak kondisinya? Kalau kita mau bilang bahwa treatmentnya berhasil. Kalau treatment ini berhasil, benar ya, artinya memberikan efek, apakah si biru ini, yang biru-biru ini, itu harusnya berbeda secara nyata dari yang putih ini? Beda atau sama? Beda. Beda? Bedanya Beda. harus nyata. Kenapa? Siapa yang barusan ngomong? Berbeda. Berbeda ya? Harusnya berbeda ya? Harus berbeda. Kalau treatmentnya ini mau dianggap berhasil, maka yang kelompok yang warna biru ini, itu harusnya berbeda secara nyata dari kelompok yang warna putih. Kalau biru ini nggak beda sama putih, ya berarti si treatment ini, atau kalau bahasa Indonesianya itu perlakuan, berarti perlakuannya nggak ada efeknya gitu. Kalau biru sama putih ini nggak ada perbedaan gitu ya. Jadi supaya jelas ada perbedaan, maka si biru sama putih ini harus benar-benar berbeda. Istilahnya berbeda secara nyata ya. Nah, kita lihat contoh
soal di halaman 152. Nanti kamu bisa lihat di buku ya, di e-book. Seorang peneliti itu mau mengevaluasi efek dari hormon pertumbuhan. Ya. Diketahui bahwa rata-rata berat tikus dewasa itu rata-ratanya adalah beratnya 400 gram. Ya. Siapa yang di sini suka piara tikus? Aku mah nggak piara, tapi kadang-kadang suka ada di gudang. Padahal bukan piaraanku loh ya. Di rumahmu juga ada? Terus beratnya ya itu tentu saja bervariasi antara tikus dewasa yang satu dengan yang lainnya. Tentunya ya nggak mungkin kan semua tikus dewasa beratnya 400 gram. Tapi rata-ratanya 400 gram lah ya gitu. Nah, terus distribusinya itu normal. Distribusi berat badan tikus. Dengan deviasinya itu 20 gram. Gitu kan. Jadi kalau kamu gambar, ups, jelek kok biru. Ulang-ulang. Kita ganti warna kuning. Kuning. Nah, kuning kelihatan. Berarti rata-ratanya di sini berapa? Berapa gram? Berapa guys? 400 gram ya. Terus satu deviasi di 20. sini. Nah, deviasinya 20 berarti di sini berapa angkanya? 420. Ya, 420 kira-kira gitu ya. Kalau minus satu deviasi berapa? 380. Ya, oke, kira-kira udah paham ya. Jadi deviasinya sama dengan 20. Jadi kayak gitu ya. Terus populasi distribusinya nanti kita lihat di gambar selanjutnya ya. Kemudian peneliti memilih seekor tikus yang baru lahir dan disuntik dengan hormon pertumbuhan. Ya. Ketika si tikus yang baru lahir itu akhirnya dewasa, ya, diukur beratnya, ya, untuk menentukan apakah hormon pertumbuhannya itu memiliki efek. Nah, sekarang logika. Kalau hormon pertumbuhannya itu memiliki efek, apakah berat tikus yang sudah disuntik itu, ya, itu sama dengan 400 gram atau lebih besar atau lebih kecil logikanya? Logikanya gimana? Sama dengan 400 atau lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Apa? Nggak kedengeran? Lebih besar mungkin. Nah, lebih besar. Logikanya kan gitu ya. Jadi, kalau kita pakai gambar yang sebelumnya, berarti ini adalah kelompok apa nih? Kelompok tikus yang sudah diapain? Disuntik. Disuntik hormon ya. Ini adalah kelompok tikus yang sudah disuntik hormon. Kan gitu logikanya. Dia harus berbeda secara nyata dengan berat tikus yang belum disuntik hormon. Gitu logikanya. Ya. Oke. Kita kembali ke slide tadi. Nah, ya. Kemudian ada keterangan di sini. Asumsikan bahwa tikus yang sudah disuntik hormon itu tadi, ya, beratnya 418 gram. Apakah 418 gram ini berbeda secara nyata dengan ini rata-rata berat tikus dewasa ini? Ya. Apakah bahasa kerennya apakah ya hormon pertumbuhan itu memberikan efek pada tikus yang baru lahir yang sudah disuntik hormon, gitu kan? Nah, caranya gimana? Kita buat dulu perhitungan set skornya, ya kan? Karena kita ketahui bahwa tadi tikus yang kita ukur tadi, yang kita suntikin hormon tadi itu beratnya 418,
rata-ratanya 400, deviasinya 20. Jadi kita tahu kalau 418 itu Z-score-nya sama dengan 0,9. Gitu. Ya. Nah, ini kan kalau di dalam distribusi, menurut kamu ini berbeda secara nyata nggak? Kalau dia jatuhnya itu di 0,9 Z-score. Ini bedanya jauh nggak sama rata-rata? Enggak, Bu. Nah, betul sekali. Ini enggak ya. Bahkan 1 deviasi aja enggak, ya kan? Jadi artinya hormon yang disuntikan itu tidak memberikan efek pada tikus, ya, berat badan tikus gitu. Karena lokasinya cuma 0,9 Z-score, gitu kan. Sekarang bandingkan dengan yang kedua. Kalau beratnya itu 450 gram. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa Z-score-nya itu memberikan efek? Kita hitung dulu. Z-score yang memberikan efek apa? Disuntikan hormon itu memberikan efek pada berat badan tikus dewasa. Nah, kita hitunglah Z-score-nya. Kita peroleh, ya, ini kita masukkan di sini, jadi X-nya, ya kan? Kita peroleh Z-score sebesar 2,5. Nah, kalau Z-score-nya 2,5, apakah ini berarti berbeda secara nyata dari rata-rata? Enggak. Ya kan? Jauh kan? Ya, di sini 1 Z-score, di sini 2 Z2, 0, 1, 2, 2,5 di sini, ya. Jadi kalau hasilnya 2,5 gini, ini berbeda secara nyata. Jadi kalau yang ini artinya bahwa suntikan hormon itu memberikan efek pada berat badan tikus. Gitu. Ya, karena dia berbeda secara nyata. Jauh kan dari rata-rata. Gitu. Ada yang mau tanya sampai sini? Ada yang mau tanya? Kita sambil minum kopi boleh ya? Ada yang mau tanya? Belum ada, Bu. Belum? Mau minum kopi? Sama-sama, yuk. Boleh loh. Siapa yang mau ngopi bareng? Nah, ini tadi contohnya ya, distribusi. Jadi kalau kita gambarkan, nah ini gambarnya bagus nih ya. Rata-ratanya tadi kan 400, ya, rata-rata berat tikus dewasa. Ya, kalau ternyata tikus yang sudah disuntikin hormon itu ternyata beratnya hanya 418, kan posisinya di sini. Ya, ini kan masih dekat sama titik rata-rata. Berarti ini sebenarnya nggak beda secara signifikan, tidak beda secara nyata. Jadi treatment itu tidak memberikan efek, ya. Tetapi ketika yang satunya itu tadi beratnya 450, ya, nah ini kan jauh, ya, 2,5 deviasi, ya. Z-score-nya 2,5. Berarti ini bisa dikatakan memberikan efek gitu. Ya, berbeda secara nyata. Gitu. Jadi kok berbeda secara nyata itu harus jauh dari rata-rata. Gitu. Oke, sekarang kita cek dulu. Minggu lalu Andi ikut ujian. Ya, ujian kayak kimia dan bahasa Spanyol. Terus di ujian kimia, rata-ratanya itu kelas kimia itu rata-ratanya 30, deviasinya 5. Ya. Andi dapat skor 45. Terus di kelas bahasa Spanyol itu rata-rata skor tesnya 60, deviasinya 6. Andi dapat skor 65. Andi itu ternyata lebih pinter di mana? Nilai Andi itu lebih besar di mana? Di kelas kimia atau di kelas bahasa Spanyol? Ayo. Yang pertama kimia ya, Bu?
kimia, betul. Kimia, Bu. Nah, Di kelas kimia, kenapa kelas kimia? Karena Iya. standar deviasinya lebih banyak yang di kimia, Bu. Jaraknya. Nah, standar deviasinya di sini 5, di sini 6. Emang jaraknya dia apa, memiliki Bu? Z point-nya, Bu. Oh, Z-score-nya. Z-score-nya kalau di kimia berapa? Z-score kimia. 3. Kimia berapa? 3. Gitu? Sama semua? Kalau Z-score yang di bahasa Spanyol berapa? minus berapa ini? Hah, masa minus? Enggak kurang sampai. Enggak sampai 1. Kurang sampai 1 tuh jadi berapa? Kayaknya sekitar orang kurang 1, Bu. Apa ya? 0,9 ya hitungannya. 0, berapa? Males ngitung lu ya. Iya. 0,8. 0,8. Ah, 0,8. Kamu kayak semampai. Semampai itu apa? Semeter pun tak sampai. Kamu tingginya nggak semampai kan? Ya, puji Tuhan lebih dikit lah, Bu. Oh, lebih dikit dari semeter. Oke, nah jadi kalau gini, karena kita udah tahu Z-score-nya, berarti kan Z-score mana yang lebih besar, itu menunjukkan bahwa si Andi lebih bagus di situ. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah dia lebih pinter di kelas kimia. Ya, gitu. Sampai sini, ada yang mau tanya? Bisa semua? Gak usah sungkan ya kalau bingung ya. Nanti kita akan pakai seterusnya ilmu ini. Nah, sekarang kita cek dulu yang berikutnya. Benar apa salah? Mengubah semua distribusi ke dalam Z-score tidak akan mengubah bentuk dari distribusi. Benar atau salah? Benar, Bu. Benar. Benar. Betul sekali. Jadi kalau distribusinya kayak hidung mancung gini, ya, dan kalau kayak hidung pesek begini, itu tidak akan berubah. Dia akan terus begini. Yang mancung tetap mancung, yang pesek tetap pesek. Ya, kebetulan saya termasuk grup pesek, jadi ya bahagialah. Lanjut. Jika sebuah sampel dengan N sama dengan 10 diubah menjadi Z-score, maka akan ada 5 angka yang positif dan 5 yang Z-score-nya negatif. Benar apa salah? Benar apa salah? Logika coba. Salah nggak sih, Bu? Apa benar? Salah apa benar gimana? Tapi Kayaknya lebih ke salah sih, Bu. Salah. Salah kenapa salah? Kalau saya mikirnya kan N sama kayak X ya, Bu. Kan 10. Jadi seharusnya harusnya 10 nilai positif dan 10 nilai negatif gitu sih, Bu. Enggak. N sama dengan 10 itu artinya ada 10 skor di dalam distribusi itu. Jadi kalau misalnya skornya 1, 2, 3 gitu, terus ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, misalnya gini. 9. Nah, ada 10 kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 10, ada N ini sama dengan N sama dengan 10 nih. Ada 10. 10 skor. Berarti benar, Bu, kalau gitu. Oh, berarti benar. Gini. Berarti 5 masuk Z-score positif, 5 Z-score negatif gitu. Iya, Bu. Kan N-nya cuma 10. Jadi bagi tengah aja, Bu. Gitu. Bagi 2 gitu ya. Oke. Ada yang lain yang punya pendapat? Ada?
Siapa yang punya pendapat? Apakah begini langsung jadi bagi 2 gini? Ayo, bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu. Clue-nya nggak ditambah lagi, Bu. Coba kalau nih ya, nih clue ya, clue. Kalau angkanya persis sama seperti yang saya tulis nih, yang ini. Kira-kira rata-ratanya berapa? Terus kan gitu kan? Kalau distribusi itu kan rata-rata, Z-score kan gitu kan, rata-rata. Rata-ratanya berapa coba? Terus udah gitu, kalau minnya berapa? 4,9. Nah, kalau 4,9 minnya 4,9, apakah 5 di kanan, 5 di kiri? Berapa yang di kanan? Enggak. Enggak kan? Bu, yang di kanan ada Kadang 6, yang di kiri ada 4. Batasnya di sini kan? Nah, Yap. kalau dari contoh angka ini aja bagaimana jawabannya? Jadi Salah. Berarti salah. Alasannya, salah. Bu. Iya, salah berarti kan, karena tidak selalu dia 5 positif dan 5 negatif, gitu kan? Tergantung dia rata-ratanya di mana. Gitu. Jelas nggak? Berarti alasannya tergantung Jelas, Bu. rata-ratanya di mana. Iya, nggak selalu begitu, ya. Kalau Z-score-nya iya, tapi kalau nih original score-nya enggak, ya. Gitu. Oke, guys. Jelas ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Ada yang ada bagian yang harus diulang nggak? Nggak ada sejauh ini. Nah, kalau belum ada, kita ada berapa orang pendamping semua? Komplit nih pendampingnya? Siapa yang belum jadi co-host? Di co-host ada 4. Siapa yang belum jadi co-host? Bu. Siapa kamu? Santika? Siska Ibu, Siska belum jadi co-host. Ya, benar Siska. Ini kenapa sih masih ada yang nggak pakai NIM? Jadi aja kan kecampur co-host sama pendamping sama. Coba yang bukan pendamping pakai NIM dong. Biar nggak kecampur gini nih. Terus siapa lagi? Ini Bagus. Sama siapa? Bagus ya? Iya Bu, sama Bagus. Saya tinggal 2 itu kan. Ayo yang lain dikasih NIM. Biar beda, biar nggak kayak pendampingnya. Atau mau nyamain pendamping boleh, tapi jangan semester ini ya, nanti tahun depan aja. Kalau mau jadi pendamping. Oke. Berarti kita ada 7 ya. Nah, coba unduh soal yang ada di F-Learn. Ya. Terus dibahas di breakout room masing-masing. Ini udah bisa dimatiin belum recordingnya?